Dunia ini seperti sungai besar yang berarus deras. Setiap hari arusnya semakin kuat, melambangkan nafsu manusia yang selalu bertambah dan kesenangan duniawi yang tidak ada habisnya. Sementara itu, panah-panah dan senjata bidik melambangkan ujian-ujian hidup yang dihadapi oleh manusia. Segala sesuatu yang menguasai kehidupan manusia, mulai dari cobaan hingga nikmat yang diterimanya, semuanya itu dibayangi oleh musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya, luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuturkan dalam Futuhul Ghaib Risalah ke-17, ketika seorang hamba mencapai keadaan bersatu dengan Allah yang terwujud melalui pertolongannya, sesungguhnya makna sejati dari bersatu dengan Allah adalah berlepas diri dari segala makhluk dan melepaskan kedirian. Dalam keadaan ini, hamba tidak lagi bergerak berdasarkan kehendak pribadinya, melainkan semata-mata karena kehendak Allah. Inilah yang disebut dengan fana, peleburan total dalam cinta dan kehendak Allah, sehingga segala sesuatu yang bersifat duniawi lenyap dari pandangannya. Ketika seorang hamba mencapai makom fana, ia pun mencapai puncak dari bersatu dengan Tuhan. Meskipun bersatu ini tentu saja berbeda dengan segala bentuk persatuan yang ada di antara makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan, tak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat diserupakan dengan makhluknya. Bersatu dengannya hanya dapat dirasakan oleh mereka yang telah benar-benar mencapainya. Setiap orang yang mengalami kebersatuan ini memiliki pengalaman yang berbeda-beda, dan rahasia ini tersimpan hanya untuk mereka yang diberi anugerah tersebut. Di dalam setiap diri Rasul, Nabi, dan Wali Allah terdapat rahasia-rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain. Seringkali seorang murid menyimpan rahasia yang tidak diceritakan kepada syekhnya, dan sebaliknya, seorang syekh pun kadang-kadang menyimpan rahasia yang tidak diketahui oleh muridnya. Meskipun seorang murid mungkin sudah mendekati makom ruhani sang syekh, ada saatnya di mana hubungan antara murid dan syekh itu terputus, dan Allah lah yang kemudian menjadi pembimbingnya secara langsung. Allah memutuskan ketergantungan murid tersebut kepada makhluk, sehingga sang murid benar-benar hanya bergantung kepadanya. Dalam perjalanan spiritual, syekh diperlukan selama seorang murid masih terbelenggu oleh kedirian dan hawa nafsunya. Ketika kelemahan manusiawi itu telah sirna dan noda-noda kedirian telah hilang, maka murid tersebut tidak lagi membutuhkan bimbingan sang syekh. Dalam keadaan ini, ia hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala sesuatu yang bersifat duniawi menjadi tidak lagi berarti baginya. Ketika sudah mencapai keadaan bersatu dengan Allah, seorang hamba menjadi murni dari segala selain Allah. Dalam suka maupun duka, dalam ketakutan maupun harapan, ia hanya melihat Allah. Dialah satu-satunya yang layak ditakuti. Dialah satu-satunya yang pantas dimintai perlindungan. Hamba ini senantiasa mengarahkan pandangannya kepada kehendaknya, mematuhi segala perintahnya baik di dunia maupun di akhirat.
Ia tidak lagi tertambat kepada segala sesuatu yang bersifat ciptaan. Setiap makhluk dalam pandangannya seperti seseorang yang ditahan oleh seorang raja dalam kerajaan besar, dengan rantai di leher dan tangan, disalibkan pada sebatang pohon di tepi sungai berarus deras. Sementara itu, sang raja duduk di singgasana yang tinggi, bersenjatakan panah dan lembing, mengarahkan senjata tersebut kepada si tawanan. Bisakah kita menghargai seseorang yang melihat semua ini, tetapi tetap memalingkan pandangannya dari raja? Tidak merasa takut kepada raja tersebut, tidak berharap kepadanya, dan tidak berdoa untuk keselamatan si tawanan. Bukankah orang seperti ini menurut akal sehat dianggap bodoh, gila, dan tidak memiliki perasaan? Maka berlindunglah kepada Allah dari kebutaan hati setelah memiliki pandangan batin, dari keterpisahan setelah merasakan kebersatuan dengannya, dari keterasingan setelah merasakan keakraban dengannya, dari ketersesatan setelah mendapatkan petunjuk, dan dari kekufuran setelah mendapatkan iman. Dunia ini seperti sungai besar yang berarus deras. Setiap hari arusnya semakin kuat, melambangkan nafsu manusia yang selalu bertambah dan kesenangan duniawi yang tidak ada habisnya. Sementara itu, panah-panah dan senjata bidik melambangkan ujian-ujian hidup yang dihadapi manusia. Segala sesuatu yang menguasai kehidupan manusia, mulai dari cobaan hingga nikmat yang diterimanya, semuanya dibayangi oleh musibah. Bagi orang-orang yang cerdas dan terus-menerus merenungi hakikat ini, ia akan memahami bahwa kehidupan yang sejati hanyalah kehidupan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, tak ada kehidupan selain kehidupan di akhirat. Ucapan ini benar-benar terbukti bagi orang-orang mukmin yang memahami bahwa dunia ini adalah penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi seorang kafir. Rasulullah SAW juga bersabda, orang soleh terkekang. Bagaimana mungkin seorang mukmin dapat hidup dengan nyaman di dunia ini ketika ia memahami hakikat bahwa kehidupan sejati adalah kehidupan yang penuh dengan hubungan sempurna dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyerahan diri sepenuhnya kepadanya. Jika seorang mukmin menjalani hidupnya dengan sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah, maka ia akan terbebas dari dunia ini dan kepadanya akan dilimpahkan rahmat, kebahagiaan, kebajikan, kesejahteraan, dan ridhonya. Penyerahan diri ini adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati. Ketika seorang hamba benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah, ia akan mendapatkan kedamaian yang tidak dapat diukur dengan apapun di dunia ini. Ia akan merasakan kebahagiaan yang datang dari hubungan yang intim dengan Sang Pencipta, kebahagiaan yang tidak tergoyahkan oleh cobaan dan ujian hidup. Semua yang ia hadapi di dunia ini menjadi ringan, karena ia tahu bahwa segala sesuatu terjadi dengan izin Allah dan ia ridho dengan segala ketentuannya. Oleh karena itu, janganlah tergoda oleh dunia ini. Janganlah tergelincir oleh kesenangan sementara yang ditawarkan oleh kehidupan duniawi. Ingatlah bahwa dunia ini hanyalah tempat singgah sementara dan kehidupan yang sejati menanti kita di akhirat sana. Teruslah perbaiki hubungan kita dengan Allah, teruslah perbanyak ibadah dan doa agar kita dapat mencapai kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat. Dalam setiap langkah, ingatlah bahwa Allah selalu bersama kita. Jangan pernah merasa sendirian, karena Allah selalu ada untuk membimbing dan melindungi kita. Ketika kita merasa lemah, ingatlah bahwa kekuatan sejati hanya berasal dari Allah. Ketika kita merasa bingung, ingatlah bahwa petunjuk Allah selalu ada bagi mereka yang mencarinya dengan hati yang tulus. Sahabat Taura, dalam Futuhul Ghaib risalah yang ke-18, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuturkan, jangan pernah engkau mengeluh tentang ujian atau bencana yang menimpa dirimu kepada siapapun, baik kawan maupun lawan. Jangan pula engkau menyalahkan Tuhan atas segala takdir yang telah Dia tentukan bagimu.
atau mengeluh atas cobaan yang Dia timpakan kepadamu. Sebaliknya, sampaikanlah segala kebaikan yang telah Dia limpahkan kepadamu dan ucapkanlah puji syukur atas semua itu. Bahkan jika engkau harus berpura-pura bersyukur atas rahmat yang belum engkau dapatkan, itu jauh lebih baik daripada mengumbar cerita tentang kesedihan hidupmu. Tidakkah engkau sadari bahwa tiada satupun makhluk yang terlepas dari rahmatnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Quran surat 14 ayat ke-34. Betapa banyak nikmat yang telah engkau terima tanpa engkau sadari. Janganlah engkau bergantung pada makhluk, jangan terlalu menyenangi mereka, dan jangan pula ceritakan keadaanmu kepada siapapun. Cintamu harus sepenuhnya tertuju hanya kepadanya. Carilah kesenangan hanya padanya, dan jika engkau harus mengeluh, maka mengeluhlah hanya kepadanya. Janganlah engkau melihat orang lain seolah mereka memiliki kuasa untuk memberikan manfaat ataupun mudarat kepadamu. Segala sesuatu adalah ciptaannya, dan di tangannya lah segala pergerakan atau diamnya mereka. Keberadaan mereka hingga saat ini hanyalah karena kehendaknya. Dialah yang menentukan derajat mereka. Barang siapa yang dimuliakannya, tak seorang pun dapat menghinakannya, dan barang siapa yang dihinakannya, tak seorang pun dapat memuliakannya. Jika Allah berkehendak menimpakan keburukan padamu, tidak ada yang dapat mencegahnya kecuali Dia sendiri. Dan jika Dia berniat melimpahkan kebaikan padamu, tidak ada yang dapat menahan rahmatnya. Namun, jika engkau mengeluh kepadanya, sementara engkau menikmati rahmatnya, itu berarti engkau tamak dan menutup mata terhadap nikmat yang engkau miliki. Ketahuilah, Allah murka terhadap hamba yang tamak dan tidak pandai bersyukur. Dia dapat mencabut kembali nikmatnya darimu, mengabulkan segala keluhanmu, memperberat bebanmu, dan menambah hukuman, kemurkaan, serta kebenciannya kepadamu. Engkau akan menjadi hina di matanya. Oleh karena itu, jangan pernah mengeluh sedikit pun. Bahkan jika tubuhmu terpotong-potong menjadi serpihan kecil, selamatkanlah dirimu. Takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah, saudaraku. Sesungguhnya sebagian besar musibah yang menimpa anak Adam disebabkan oleh keluhan-keluhan mereka terhadapnya. Mengapa menyalahkannya? Padahal Dia adalah yang Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Sabar, dan Maha Penyayang. Dia lebih lembut dan penuh kasih terhadap hamba-hambanya daripada seorang dokter yang sabar dan pengasih terhadap pasiennya, bahkan melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah lebih penyayang terhadap hamba-hambanya dibanding seorang ibu terhadap anaknya. Wahai engkau yang sedang dirundung malang, tunjukkanlah sikap terbaikmu, tunjukkanlah kesabaranmu ketika musibah menimpamu. Meskipun engkau merasa tak berdaya, bersabarlah. Meskipun engkau merasa berat untuk menyerahkan dirimu kepadanya, bertakwalah kepadanya, ridholah kepadanya, dan rindukanlah perjumpaan dengannya. Jika masih ada kedirian yang engkau temui dalam dirimu, segeralah keluar darinya. Jika engkau telah hilang, maka di mana engkau akan ditemukan? Di manakah engkau? Tidakkah engkau mendengar firman Allah? Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu sesuatu yang kamu benci. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan mungkin kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Dan Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu telah tercabut dari hatimu dan tertutup dari penglihatanmu oleh tabir. Oleh karena itu, janganlah engkau berlebihan dalam membenci atau mencintai sesuatu. Ikutilah ketentuan syariat dalam segala keadaan jika engkau benar-benar merasa saleh. Setelah engkau menjalani ini, maka ikutilah semua perintahnya, teguhkan dirimu, ridholah atas ketentuannya, dan berdamailah dengan kehendaknya, luruhlah dalam kehendaknya, dan biarkan dirimu lebur di dalamnya.
Janganlah engkau terjebak dalam jalan nasib yang penuh dengan liku-liku, melainkan gantilah keinginanmu dengan kehendaknya, dan tahanlah lidahmu dari segala keluhan. Jika engkau mampu menjalani ini, niscaya Tuhanmu akan menganugerahkan kebaikan yang melimpah, kehidupan yang nyaman, kebahagiaan, dan perlindungan karena ketaatanmu kepadanya. Ketahuilah, jika dalam diri manusia bersarang berbagai dosa, noda, dan kesalahan, maka ia tak layak untuk berada di hadapannya sebelum ia benar-benar bersih dari dosa-dosanya. Tak seorang pun dapat mendekati pintunya kecuali ia suci dari segala kotoran jiwa, sebagaimana tak seorang pun layak berada di hadapan raja kecuali ia bersih dari segala bau busuk. Oleh karena itu, segala musibah yang menimpamu tak lain adalah sarana penebusan dan pembersihan diri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demam sehari dapat menebus dosa sepanjang tahun. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, dan semoga kita termasuk di antara hamba-hambanya yang mendapat ridhonya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Jangan lupa untuk subscribe dan terus dukung channel ini dan menyalakan tombol lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.